Biasanya kalau kita hendak menyusun suatu solusi berbasis big data, kita pergi ke Hadoop ya, kita creating sebuah virtual machine, kita pasang Hadoop, kita create cluster dan sebagainya. Dan kali ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu kita menggunakan yang kita kenal dengan HD Insight. Apa sih HD Insight? Kalau saya boleh bilang, Azure HD Insight itu adalah sebuah solusi Hadoop versi cloud ya. Dan di tutorial kali ini kita akan mencoba memasang Azure HD Insight. Kita akan membuat sebuah big data cluster dengan Azure. Mari kita mulai. Oke, kita sudah masuk ke halaman HD Insight ya. Pertama kali saya baca kata-kata HD Insight itu saya malah ingatnya high definition. Jadi mungkin semacam produk untuk rendering video. Tetapi enggak, ternyata Microsoft create HD Insight ini untuk baik big data. HD itu singkatan dari Hadoop gitu ya. Teman-teman tahu dong apa sih Hadoop ya? Itu big data toolkit yang paling ternama. Dan di sini kita lihat sebenarnya bicara Hadoop di Azure itu banyak pilihan, tetapi kali ini kita akan pilih Azure HD Insight, yaitu bawaan dari Microsoft sendiri. Saya akan klik create di sini. Teman-teman lihat subscription saya by default tidak mengaktifkan HD Insight. Jadi secara sederhana pada saat teman-teman mengaktifasi HD Insight cluster, dia nggak langsung create. Teman-teman harus aktifin dulu. Alasannya kenapa? Kalau boleh jujur, HD Insight Cluster ini biayanya cukup tinggi karena teman-teman tahu sendiri basisnya clustering. Kalau clustering itu artinya apa? Artinya membutuhkan node yang lebih dari satu, membutuhkan lebih banyak resources. Implikasinya adalah dia akan menjadi cukup tinggi. Makanya di sini yang saya lakukan adalah saya registering dulu ya. Kita registering dulu. Registeringnya tunggu beberapa saat lalu kita refresh ya. Oke, kalau subscription-nya sudah didukung seperti ini artinya kita bisa membuat HD Insight Cluster. Di sini saya sudah membuat namanya VSSD Cluster, lokasinya di Southeast Asia. Cluster type-nya saya pilih Spark. Ada banyak cluster type di sini ya, tergantung kebutuhannya apa. Kalau pengen fast processing untuk analytical data, big data yang in memory bisa menggunakan Spark, Hadoop untuk typical skenario, Kafka untuk real time streaming, dan seterusnya. Oh iya, nggak bisa mengkombinasikan banyak tipe dalam satu cluster ya. Jadi kalau pengen buat misalnya satunya Spark terus habis itu diproses dengan Kafka, teman-teman harus buat dua cluster. Ya, itulah kenapa big data itu mahal gitu ya. Oke, saya akan klik next dulu. Saya sudah kliknya, saya akan create storage-nya baru di sini ya. Kontainernya juga baru untuk storage tersebut. Saya tidak menambahkan database tambahan untuk metadata ya, karena saya hanya melakukan in processing analytical big data. TLS-nya saya pakai bawaannya, dan disinilah yang paling penting ya. By default Azure itu membatasi core yang dimiliki. Jadi total cores-nya ini contohnya 8 tambah 8, 10, 16, 17, 18 core saya gunakan untuk mendevelop big data. Itu terlalu besar. Teman-teman lihat 74.000 per jamnya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa big data ini bukan masalahnya kerennya saja, tetapi big cost juga. Kalau teman-teman ternyata masih belum perlu big data, ya gunakan standar saja, misalnya menggunakan SQL Server 2019 misalnya, seperti itu ya. Oke. Di sini saya akan mencoba mengurangi ya, misalnya saya memilih A5 di sini ya. Kemudian di sininya saya akan memilih yang rendah-rendah saja, A2M, terus saya ambil core-nya 1 seperti itu. Nah, ini pas ya. 5 core, 2 core, 2 core ya. Jadi totalnya berapa nih? Nah, itu ya. 2 ya. Nah, teman-teman bisa melihat. Jadi kalau saya punya 2 core, di sini ada 2, artinya 4. 2 kali 3 6, 2. Nah, seperti itu ya. Saya punya core hanya 12 dan ini sudah
dipakai semua gitu ya. Apakah saya perlu mengaktifkan auto scale? Kalau auto scale lagi maka akan dijamin tidak bisa memenuhi. Nah, kalau misalnya teman-teman memang perlu ini dalam kondisi yang cukup besar, teman-teman bisa reach Azure Support, terus kemudian memilih kenaikan atau merequest kenaikan core ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, kemudian saya tambahkan tag ya. Ini opsional dan saya akan lakukan review and create. Nah, ini akan membuat 12 core ya, sekitar 6 node gitu ya, dengan biaya sekian gitu ya. Sudah ada 10.000 per jam ya. Core ini bisa dimatikan, bisa, karena basically dia hanyalah VM dan ya more than VM sih, dia platform as services. Tapi kita klik create aja dulu untuk tahu nanti hasilnya bagaimana. Dan kita perlu menunggu ya, dan menunggu. Sembari menunggu, kalau kita bisa mengakses resource group kita di sini, maka kita bisa melihat bahwa ada satu cluster di sini. Di situ tertulis HD Insight Cluster. Saya bisa mengklik HD Insight Cluster tersebut ya. Kemudian di HD Insight Cluster tersebut rekan-rekan bisa melihat ada beberapa informasi apa saja yang tersedia di sana. Di sini kita memiliki kumpulan tampilan. Rekan-rekan bisa melihat cluster site-nya apa, ada informasi di sini ya. Kemudian di sini juga ada dashboard di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan cluster kita. Dan prosesnya juga cukup signifikan gitu ya. Waktunya yang dibutuhkan lebih dari 20 menit untuk men-setup ini. Jadi teman-teman harus bersabar. Dan di bagian setting ada banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan. Semisalnya kita hendak menghubungkannya dengan data lake, menghubungkannya dengan storage count, by default menggunakan storage count. Kita juga bisa meng-add application, third application untuk mengkonsumsi cluster ini sehingga bisa langsung terhubung, melakukan otomasi script di sini ya, sebagai contoh misalnya mematikan cluster pada saat weekend dan sebagainya. Dan kemudian meletakkan metadata apabila kita membutuhkan informasi metadata terkait dengan proses yang terjadi di cluster dan sebagainya. Monitoring juga by default juga didukung oleh Azure Monitor. Teman-teman juga bisa menambahkan automation di sini yang basisnya tasks yang ada di Azure, jadi bisa melakukan konfigurasi semisalnya tadi ya, mengeset start, stop dan sebagainya. Dan di sini juga sudah diinformasikan terkait dengan biayanya. Jadi rekan-rekan harus stay in tune ya, melihat seperti ini karena biasanya biayanya akan membengkak untuk beberapa perusahaan yang UMKM lalu mencoba big data. Ya. Demikian untuk sesi instalasi HD Insight Cluster kali ini. Kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya, yaitu menggunakan Jupyter Notebook sebagai dashboard untuk kita berinteraksi dengan cluster. Terima kasih, sampai jumpa.